Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul arab wal ajam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وصحبه منابع العلم والحكم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء للهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. آمين. Alhamdulillah, sekian kalinya kita haturkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang teringat maupun yang terlalaikan. Kita haturkan alhamdulillah wa syukru wa thana'u lillah. Wa bil khusus lebih-lebih pada malam hari ini Allah mampukan kita untuk melanjutkan pengenalan kita terhadap manusia yang penuh dengan kebaikan, yang penuh dengan kesempurnaan, yang penuh dengan kemuliaan, yang penuh dengan ketinggian, yang mana dari sempurnanya manusia tersebut dikatakan oleh para ulama basyarun la kal basyari. Nabi Muhammad ini casingnya manusia, bentuknya, fisiknya manusia, tapi kesempurnaannya beliau seakan-akan seperti bukan manusia. Mau dibilang malaikat terlalu lebih tinggi daripada malaikat gitu. Tapi casingnya manusia. Tapi manusia ini manusia ini secara umum kan belepotan dengan kesalahan, belepotan dengan kekurangan, belepotan dengan kekhilafan, dosa-dosa dan sebagainya macamnya. Akan tapi Nabi Muhammad ini terlalu sempurna kalau mau dikatakan manusia, karena beliau mulia, tinggi, nggak pernah berdosa, nggak pernah membuat murka kepada Allah. Jadi seakan-akan beliau ini bukan manusia, tapi casingnya sama Allah dibentuk sebagai manusia. Dan kita kenal ya, banyak manusia itu punya kebaikan mungkin di dalam dirinya. Mungkin dia juga mulia, mungkin juga dia suci, tapi belum tentu dia bisa menularkan kebaikannya. Tapi belum tentu dia bisa menuntun manusia yang lain untuk menjadi mulia, tinggi, suci. Tapi kita dapati Nabi Muhammad sudah mulia, tinggi, sempurna, suci, dan beliau menuntun para manusia untuk menuju kepada kemuliaan, ketinggian, kesucian, dan kesempurnaan. Ini nilai yang jauh lebih ya. Banyak orang alim, tapi belum tentu orang alim bisa bikin orang lain juga alim. Ada orang alim untuk dirinya sendiri, tapi juga ada orang alim terus bisa mencetak orang alim. Ini nilainya lebih daripada orang alim biasa. Begitu juga Nabi Muhammad. Beliau orang yang sempurna, yang mulia, yang tinggi, tapi beliau bisa menghantarkan yang lain untuk menuju kepada kesempurnaan dan ketinggian. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala tentukan di dalam Al-Qur'an, fi rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Rasulullah ada contoh yang baik ya. Bagaimana kita bisa mencontoh Nabi Muhammad kalau kita enggak belajar, kita enggak mengenal, kita tidak mengetahui perjalanan kehidupan beliau. Semoga kesibukan ini menjadi kesibukan di mana Allah Subhanahu wa taala mengharapkan kita untuk bisa mencontoh, meniru daripada Nabi Muhammad dengan diperdengarkannya kita tentang perjalanan kehidupan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah kemarin kita bahas sedikit tentang muadzin, mereka-mereka yang mendapatkan titah daripada Nabi Muhammad untuk menjadi para pengulu azan ya. Nabi Muhammad di sini adalah sosok manusia yang juga menggambarkan di pelajaran yang lalu bahwasannya beliau itu tidak rasis ya kan. Beliau orang Arab, tapi beliau mengangkat Bilal bin Rabah. Sebagian mengatakan Bilal bin Rabah itu bukan orang Arab, beliau orang dari Afrika, tapi dia diangkat oleh Nabi menjadi seorang muadzin. Salman Al-Farisi bukan orang Arab, tapi dia juga diangkat untuk menjadi panglima perang ya. Salman Al-Farisi ini orang Persia. Jadi Nabi Muhammad menunjukkan kepada kita nggak ada tuh ceritanya rasis. Islam tidak mengajarkan rasis, dan Islam adalah mencontohkan
tidak rasis, itu jin Islam. Dan itu sudah 1400 tahun yang lalu, nggak rasis Nabi Muhammad. Siapapun yang penting beriman dan dia bisa dijatuhi amanah, diberikanlah amanah tersebut. Maka kalau kita lihat sejarah Islam, di mana dinasti Umayyah ya kalau nggak salah juga memberikan banyak daripada orang-orang non-Arab untuk menjadi pemimpin-pemimpin selama mereka beriman dan bertakwa kepada Allah. Sampailah kita pada pembahasan yang selanjutnya, yaitu membahas tentang para penyair-penyair Nabi Muhammad SAW. Jadi di zamannya Nabi juga dikenal zaman yang penuh dengan tukang syair. Ya, tukang syair ini banyak di antara mereka ya, seperti yang kita ketahui, syair itu bisa menghipnotis ya, bahasanya seperti menyihir seseorang, menghipnotis seseorang, memberikan makna yang lebih pada satu ungkapan, terkadang demikian. Jadi syair ini bisa kayak bahasanya kita melebaikan sesuatu gitu. Bisa fungsinya demikian. Dan justru mungkin lebih banyak lagi ya fungsinya syair-syair. Dan zamannya Nabi seperti yang kita ketahui, bahasa Arab ini adalah salah satu bahasa yang indah dan lumayan rumit untuk membentuk syair di situ. Maka mereka berlomba-lomba untuk menjadi tukang syair yang terpandang di situ. Nah, karena sudah lingkungannya demikian di zamannya Nabi, maka itu bukan satu hal yang menjadi kebiasaan yang tidak baik selama diarahkan menjadi sesuatu yang baik, justru bisa membuahkan kebaikan. Nanti kita akan lihat. Di antaranya juga pernah Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, beliau meminta izin kepada Nabi, ya Rasul, saya mau muji engkau, katanya Sayyidina Abbas. Abbas ini pamannya Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, katanya Nabi silahkan puji saya. Kemudian dibikinkan syair, wa anta lamma wulidta asyraqatil ard wa dha'at bi nurikal ufuq. Katanya Sayyidina Abbas, wahai Muhammad, wahai engkau yang ketika engkau dilahirkan maka bersinarlah bumi dan cakrawala terpenuhi oleh cahayamu. Jadi Sayyidina Abbas ini membuat syair kepada Nabi, memuji akan keadaan kelahirannya Nabi. Dulu kau ketika lahir wahai Rasul, ini bumi penuh dengan cahaya dan cakrawala ini pun mendapatkan pancaran-pancaran cahayamu. Karena keberkahan Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib memuji Nabi Muhammad, di dalam riwayat sampai akhir hayatnya Sayyidina Abbas enggak ada satu gigi pun dia yang lepas. Allah mulia itu mulut-mulut yang memuji Nabi Muhammad. Dan di antara syair-syair yang lain, saya lupa untuk kalimatnya, tapi maknanya demikian. Ketika tukang syair memuji Nabi Muhammad, dia mengatakan, Nabi Muhammad bukan menjadi tinggi dan mulia karena syairku, akan tetapi syairku menjadi tinggi dan mulia karena di sana mengandung pujian terhadap Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad mau dipuji nggak dipuji dia tetap mulia, tapi satu kalimat, satu paragraf akan menjadi mulia kalau di paragraf tersebut ada pujian terhadap Nabi Muhammad. Biasanya kalau kita dapati syair pujian itu kan memuji seseorang, yang mana seseorang itu bisa menjadi mulia karena pujian tersebut. Ini dibalik, pujian tersebut bisa menjadi mulia kalau di dalamnya ada Nabi Muhammad SAW, merubah semuanya. Nabi Muhammad merubah semuanya. Nah, kita kenal banyak di antara para penyair-penyair di dalam kitab Abuya Muhammad Al-Maliki rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini. Beliau menerangkan ada beberapa penyair yang mana dia menggunakan syair-syairnya untuk membela Islam. Nah, di antaranya yang beliau cantumkan namanya yang terkenal adalah Ka'ab bin Malik. Bagi mereka-mereka yang mendalami ilmu syair, maka nama Ka'ab bin Malik juga tidak menjadi asing. Begitu juga Abdullah bin Rawahah, seorang sahabat jalil. Kemudian Hasan bin Thabit. Nah, ini memang terkenal. Hasan bin Thabit ini suka muji Nabi ini. Seorang penyair yang suka membuat syair-syair tentang baginda Rasul. Dan juga ada di antara mereka yang berdakwah, yang menyiarkan Islam menggunakan syair-syair. Siapa di antaranya? Kalau di dalam kitab Abuya Muhammad Al-Maliki dikatakan yang juga dakwah menggunakan syair adalah 4 khulafa'ur rasyidin.
yaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Beliau itu pun mereka juga dakwanya dengan syair ya. Kalau kita tahu Sayyidina Ali ini piawai juga, dia membuat syair, bahkan di waktu-waktu yang mepet ya mereka itu suka bikin syair. Bahkan kalau kita ketahui syair itu ada kaidah-kaidah tertentu dalam penyusunannya, tapi Allah memberikan kelebihan di antara mereka. Di antaranya Sayyidina Ali ketika dia dihadapkan oleh seorang ahli perang. Biasanya sebelum peperangan ada duel 1 lawan 1. Kemudian Sayyidina Ali ketika itu sebagian riwayat mengatakan belasan tahun, belum sampai 20, atau sebagian juga mengatakan awal-awal 20 tahun melawan seseorang yang memang sudah berpengalaman dalam banyak peperangan, dan dia senantiasa menang. Ketika duel 1 lawan 1, mereka saling menjatuhkan mental dengan syair. Jadi lawannya itu dijatuhin dengan syairnya mereka. Maka sang lawan pun, sang musuhnya Sayyidina Ali melawan dengan membawakan syair yang sekiranya Sayyidina Ali ketakutan, dengan membanggakan dirinya. Saya ini ketika dalam peperangan tidak pernah kalah, dan saya senantiasa menuntaskan segala misi-misi yang diberikan oleh kepala peperangan, yaitu dengan menang duel gitu. Di antaranya demikian bahasanya. Kemudian Sayyidina Ali mengatakan, ana alladhi sammatni ummi Haidarah kalaiti ghabat karihil mandarah ufihim bisai kaila sandarah. Katanya Sayyidina Ali, sayalah seorang anak yang dilahirkan oleh ibuku, yang mana ibuku menamaiku sebagai singa padang pasir. Jadi menunjukkan wibawa dan keberanian Sayyidina Ali itu. Dan ini tidak bohong, memang Sayyidina Ali ketika lahir ibunya menamainya dia dengan Haidar, singa padang pasir, yang menunjukkan kewibawaan dan keberanian. Kalaithi ghabat karihil mandarah, yang dia merajai hutan dan sungguh sangat menakutkan pandangannya. Jadi Sayyidina Ali mengunggulkan dirinya. Ufihim bisai kaila sandarah. Kalau engkau ya tadi ketika syair musuhnya mengatakan dia senantiasa menuntaskan misinya, tapi Sayyidina Ali mengatakan kalau kau menuntaskan misimu seperti dibutuhkan air segelas kemudian kau tuang dengan 1 gelas, tapi kalau aku ketika diminta 1 gelas saya akan tuangkan 1 canting lebih lagi. Jadi saling kuat-kuatan mental itu, karena menjatuhkan mental sebelum peperangan itu salah satu kunci untuk kemenangan. Dan Allah memberikan kepada Sayyidina Ali kecerdasan hingga ia bisa menyusun kalimat berupa syair yang begitu indah dan menampakkan keagungannya, sehingga Sayyidina Ali ketika dalam duel tersebut menang telak. Radhiyallahu ta'ala anhum ya. Jadi 4 khulafaur rasyidin itu berdakwah juga menggunakan syair-syair. Sayyidina Ali itu banyak syairnya yang kita sampai kepada kita. Dan dikatakan oleh Abu Muhammad Al-Maliki, Sayyid Mustafa As-Siddiqi, ada namanya Mustafa Siddiqi, beliau salah satu cucu daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia mengumpulkan syair-syairnya Sayyidina Abu Bakar sampai menjadi 1 diwan. 1 diwan itu kayak kumpulan daripada banyak syair. Berarti yang dikarang oleh Sayyidina Abu Bakar banyak sekali syair-syairnya. Dan di antara mereka orang-orang yang ahli syair dari kalangan sahabat adalah Ka'ab bin Zuhair, kemudian Zabarqan, kemudian Abbas bin Mardas, kemudian Abbas bin Abdul Muttalib, kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas. Dan Nabi juga memiliki seseorang yang ahli dalam berpidato, ya kan, namanya Thabit bin Qais Al-Ansari. Dibutuhkan ya memang ya, kayak misalnya kita dalam bernegara ada jubir presiden, juru bicara. Tentulah dia pasti memiliki keahlian dalam berbicara, keahlian dalam membungkus satu maksud. Dan ini sudah ada sejak zamannya Nabi. Yang ahli bicara yang ditunjuk adalah Thabit bin Qais Al-Ansari. Dan yang terakhir adalah mereka-mereka yang mengiringi, ya, Abu Muhammad Al-Maliki menerangkan tentang mereka-mereka yang mengiringi perjalanannya Nabi dengan lantunan-lantunan qasidah. Ya, itu jadi kayak kalau kita lihat seperti kebiasaan manusia ya zaman sekarang, kalau punya kendaraan, punya mobil, sound systemnya mesti dibandanin sama dia, dibeliin yang bagus, bassnya diperbesar. Ini karena apa? Mengiringi perjalanan kan itu kan membosankan gitu ya. Tapi perjalanan menjadi bernilai, bahkan penuh dengan gairah kalau ada yang bernyanyi di situ. Dan itu sejak zamannya Nabi ada tuh kelompok-kelompok orang-orang yang disuruh bernyanyi ketika
perjalanan. Siapa di antaranya? Yaitu Abdullah bin Rawahah, kemudian Amir bin Aqwa, kemudian Anjashah, kemudian juga ada yang namanya Barra bin Malik radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai mereka dan kita pun ridha kepada mereka. Ya, sungguh mulia ya mereka ini, bisa diberikan fursah, diberikan kesempatan oleh Allah bisa muji Nabi Muhammad, kemudian menghibur Nabi Muhammad. Ya Allah, senangnya mereka ini, indah kehidupannya Nabi ini, indah, semuanya diatur sama Nabi demikian rupa. Masya Allah, sallallahu alaihi wa alihi. Jadi ini sekelumit tentang para syair, para tukang syairnya Nabi, kemudian orang-orang yang juga ahli dalam berpidato, kemudian juga ada orang-orang yang suka mengiringi perjalanannya Nabi dengan lantunan-lantunan qasidah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman yang lebih kepada kita daripada apa yang kita dengar. Allah memberikan taufik kepada kita melebihi daripada apa yang kita pahami. Mungkin sekelumit ini saya rasa cukup untuk pengenalan kita tentang kehidupannya Nabi, bahwasannya adanya mereka-mereka yang bersyair pada Nabi SAW, dan mereka-mereka yang berdakwah dengan syair, dan mereka-mereka yang ahli dalam berpidato, dan adanya mereka-mereka yang menjadi penghiburnya Nabi SAW lebih-lebih dalam perjalanan ya. Dan Al-Fakir memohon maaf akan keterbatasan kali ini dan sebelumnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap mencurahkan kemanfaatan yang sempurna kepada kita walaupun keterbatasan tempat dan waktu di antara kita. Al-Fakir tutup dengan talqinul dzikir dan doa qunut. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman, la ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan, la ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan, la ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan, la ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan, la ilaha illallah al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan ya qadim min ihsan kamlaka alaina min ihsan ihsanul qadim ya hannan ya mannan ya rahim ya rahman ya ghafur ya ghafar ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin wa sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam rabbil alamin. Allahumma hadina fi من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم والسلام عليكم ورحمة الله.